warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 merupakan mahasiswa SKIM Setara Sangatta dengan program studi akuntansi semester 4 yang berawatan saya sendiri, Siti Maisarah. Saya Aisyah Efriullah. Saya Intan Manasari. Dan saya Elviani. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pembahasan dan hasil analisis mengenai laporan keuangan Bank Danamon atau perbankan swasta yang meliputi tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan sistem akuntansi dalam laporan keuangan Bank Danamon. Pembahasan ini kami susun untuk memenuhi tugas kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Ibu Dr. Bunita Amelia, SE, MM. Di sini saya menjelaskan tujuan organisasi, yaitu tujuan utamanya adalah memperoleh laba profit motif, yang mana bank berusaha meningkatkan keuntungan selain mencari keuntungan dan namun juga berupaya meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Adapun visinya menjadi lembaga keuangan terkemuka yang peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan. Adapun misinya menjadi bank pilihan yang berorientasi pada nasabah, fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan didukung oleh infrastruktur digital yang kuat. Baik, kemudian ada sumber pendanaan Bank Danamon, pembiayaan internal seperti laba bertahan yang tidak dibagikan sebagai dividen, dan pembiayaan eksternal seperti dana pihak ketiga, tabungan, giro, dan deposito. Analisis laporan kualitas keuangan pada neraca. Pada tahun 2025, total aset Bank Danamon meningkat menjadi 275,71 triliun dari 247,97 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengembangkan usahanya. Aset terbesar berasal dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah sebesar 166,34 triliun. Dari sisi pendanaan, simpanan nasabah mencapai 174,18 triliun yang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Danamon. Selain itu, ekuitas juga meningkat menjadi 48,01 triliun yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin kuat. Yang kedua, analisis laporan laba rugi. Jadi, pada tahun 2025, pendapatan bunga Bank Danamon mencapai 25,94 triliun dan menghasilkan pendapatan bunga neto sebesar 17,92 triliun. Pendapatan operasional neto meningkat menjadi 5,4 triliun. Laba bersih perusahaan juga naik menjadi 4,19 triliun dari 3,7 triliun pada tahun 2024. Analisis laporan keuangan pada arus kas. Pada tahun 2025, Bank Danamon mencatat arus kas dari aktivitas operasi sebesar 12,34 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan mampu menghasilkan kas yang kuat. Arus kas investasi tercatat negatif 7,70 triliun karena adanya pembelian efek dan investasi lainnya. Sementara itu, arus kas pendanaan negatif 4,53 triliun yang disebabkan oleh pembayaran pinjaman dan pembagian dividen kepada pemegang saham. Kesimpulannya, berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, Bank Danamon menunjukkan kinerja yang baik dan kondisi keuangan yang sehat. Hal ini terlihat dari meningkatnya total aset, simpanan nasabah, ekuitas, dan laba bersih. Selain itu, arus kas operasi yang positif menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan usahanya. Dengan demikian, Bank Danamon memiliki prospek yang baik untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Selanjutnya ada struktur organisasi PT Bank Danamon. Struktur tertingginya berakar pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang kemudian membawahi dua dewan utama dan komite pendukungnya. Yang pertama ada struktur tata kelola dan pengawasan. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham memegang kekuasaan tertinggi pada perusahaan. Terus ada Dewan Komisaris, yaitu untuk mengawasi kebijakan jalannya bank, yang dipimpin oleh komisaris utama yaitu Yosushi Itagaki. Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang memastikan operasional unit syariah sesuai dengan prinsip Islam. Adapun komite pendukungnya yaitu pertama ada komite audit, pemantauan risiko, nominasi, remunerasi, dan tata kelola. Yang kedua ada struktur eksekutif dan operasional atau direksi, yang dipimpin oleh direktur utama yaitu Nobuya Kawasaki. Yang membawahi komite internal ada Alko, IT, Risk Management. Selanjutnya ada karakteristik anggaran. Yang pertama ada sinergi global dan lokal. Yang kedua fokus pada investasi digital atau IT. Yang ketiga ada kolaborasi ekosistem. Yang keempat ada berbasis manajemen risiko dan kepatuhan. Sistem akuntansi Bank Danamon menggunakan actual accounting. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan memiliki peranan penting dalam memberikan informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan sehingga dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al